yang bisa diatur. Apa sih skill yang kita punya untuk bisa memperbaiki kemampuan menghasilkan uang itu? Karena kalau dibilang kurang, percaya nggak? Semua orang yang aku kenal, semua bilang kurang. Ya, yang gajinya 3 juta bisa nabung 500 ribu. Dan hebat amat. Yang gajinya 5 juta bisa nabung 500 ribu juga. Aku udah ketemu yang gajinya 10 juta, nabungnya 500 ribu juga. Ada yang salah ya? Aku ketemu yang gajinya 30 juta, nabungnya 500 ribu juga. Aku udah ketemu yang gajinya 150 juta, nabungnya demi Allah kejadian 500 ribu juga. Jadi kalau dibilang kurang, ternyata semua orang akan bilang kurang. Tapi emang kecil nih, gaji emang kecil Mbak Lina. Oke, kalau gitu pernah mikir nggak bagaimana menata karir supaya ada perjalanannya? Sehingga kita nggak penghasilannya segitu terus. Dengan bertambahnya umur, penghasilan kita ikut bertambah. Sambil penghasilannya bertambah, uangnya diatur. Itu 3 cara untuk kita bisa memperbaiki keuangan kita dengan lebih baik. Lanjut. Kalau udah tahu 3 ilmu ini, mari kita praktikan. Kita praktikan, ada sistem 3 rekening. 3 rekening tadi ya, ada rekening utamanya, ada rekening buat gayanya, ada rekening buat menyimpan. Jangan sampai kamu bestinya sama utang. Fokus energi kita harus ada di tabungan sama investasi. Berapa yang mau kami simpan. Dan yang terakhir, ayo kita bangun cita-cita untuk sekarang dan masa depan. Aku punya satu slide terakhir. Karena waktu kita nggak banyak, tapi aku hari ini berjanji akan nongkrong untuk jawabin pertanyaan. Dan karena kita nggak ada waktu di sini, kalian bisa mampir di Instagram aku, si bangke cari follower kan. Di story aku, lumayan dapat engagement guys. Ada question box. Silahkan ngisi pertanyaan di situ dan aku akan coba jawab sehingga kita nggak berhenti sampai di sini aja guys. Kita akan terus belajar bareng-bareng. Semoga kalian semua bisa jadi jagoan finansial. Terima kasih. CEO and Lead Financial Trainer at KM Financial by Day and Stand Up Media by Night. Thank you, Mbak Liwina, untuk terus jitu menemukan solusi mengatur keuangan dengan baik. Selanjutnya, langsung aja kita dengerin tentang cara-cara kreatif yang bisa jadi solusi untuk menjaga bumi tetap lestari. Langsung aja, ini dia Andi Aisyah, Eco Living Advisor Ecosystem and Co-founder Setali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya, maafkan kalau suaranya agak-agak bindeng, tapi aku lega karena hari ini aku tidak akan bernyanyi. Walaupun aku tadi nyari-nyari di rundown, wah ini nggak ada yang nyanyi sih gitu. Tapi nggak harus nyanyi juga hari ini, karena hari ini aku justru ingin berbagi ke teman-teman semua mengenai sesuatu yang mungkin teman-teman juga belum tahu, ada yang udah tahu juga. Anyway, terima kasih telah hadir semuanya di acara Bergerak Berdampak, persembahan dari Narasi dan Mata Najwa. Aku, Andin, hari ini akan berbagi mengenai suatu hal yang mungkin banyak sekali terlupakan oleh kita semua. Mungkin juga bukan terlupakan, mungkin juga ada yang nggak peduli sama sekali, tapi aku tahu di sini banyak sekali yang peduli. Hal yang sangat dekat dengan keseharianku, at least selama beberapa tahun terakhir. Walaupun sangat dekat denganku, tapi kayaknya beberapa orang masih menganggap ini kayaknya kurang seksi deh kalau misalnya aku masuk ke area situ, yaitu mengenai keberlanjutan dan peran kita sebagai penjaga bumi ini. Jadi kalau kalian tahu, peranku dalam keseharian itu tuh ada macam-macam banget, dari yang di panggung sampai yang di rumah ngurusin segala tetek bengek yang ada di rumah. Dan kehidupan ini mengenalkan aku kepada berbagai macam peran. Sebagai penyanyi, sebagai anggota dari masyarakat, sebagai ibu dari 2 anak,
Di situ aku akhirnya belajar bahwa ternyata di dunia ini kita bukan hanya ada di dunia untuk mengejar passion atau kesukaan-kesukaan kita. Bahwa di dunia ini kita diciptakan juga memiliki misi yang punya dampak. Di mana dampak itu kita dapatkan dari berbagai macam pergerakan kita. Dan misi yang hari ini ingin aku sampaikan ke teman-teman kita adalah misiku untuk melibatkan diri di dalam beberapa isu lingkungan, terutama dalam hal yang kita anggap sangat sepele namun sangat besar dampaknya ternyata, yaitu sampah. Oke. Jadi aku masih ingat betul ketika aku waktu itu masih kecil, berarti sekitar 30 tahunan yang lalu, waktu itu ibuku tuh membawa aku ke sebuah pantai. Di situ kami berbicara banyak sekali mengenai, "Mah, kok banyak banget ya orang yang buang sampah di sini." Gitu. Jadi sampah-sampah tuh udah nyampe ke pinggir-pinggir pantai. Dan itu adalah isu 30 tahun yang lalu. Kira-kira kalau sekarang kalian datang ke pantai di 30 tahun kemudian, aku mau nanya, pernah lihat nggak ada sampah-sampah di pantai? Masih banyak nggak? Atau semakin banyak? Semakin banyak ya. Aku akhirnya mengerti kenapa aku berdiri di sini. Aku berdiri di sini adalah karena cinta. Karena cinta, makanya aku jadi resah. Karena belakangan ini aku tuh khawatirnya juga karena aku resah dengan berbagai keadaan lingkungan hidup di dunia ini. Di Indonesia ini pun overall semuanya tuh kian memburuk. Jadi kita bisa lihat bagaimana misalnya di lautan sampahnya udah ada di mana-mana. Biota laut itu banyak sekali kayak tercemar sampah-sampah ikan yang kemudian makanin botol plastik kalau kalian lihat viral di sosial media, atau simply TPA yang kemudian TPA sini kebakar, TPA situ kebakar. Itu rasanya sedih banget. Ternyata populasi manusia yang amat bertumbuh pesat ini nggak berbanding lurus dengan usaha kita, walaupun sudah banyak nih yang bermunculan untuk oke, kita punya solusi untuk pengelolaan sampah, kita punya solusi A, kita punya solusi B, tapi populasi manusia dan habitnya ternyata tidak berbanding lurus dengan munculnya berbagai macam isu ini. Nah, suatu hari di 2 tahun yang lalu aku pernah main ke Bantar Gebang. Apa yang terjadi di sana? Jadi waktu itu lagi main nih, yang kita kira tanah ini sebenarnya sampah nih semuanya, gunungan. Jadi kalau kalian lihat gunung, nah itu tuh sampah yang sudah menggunung. Terus iseng waktu itu Reza Rahadian ambil, nih lihat deh, ini bungkus makanan instan. Lo lihat dari tahun berapa nih, Nin? 98. Dari tahun 98 itu belum terurai sama sekali, belum bisa diurai oleh bumi ini. Bayangkan, dia masih menunggu waktu untuk bisa terurai bersama sampah yang lain, which is mungkin tidak akan mungkin selama-lamanya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini aku punya keinginan untuk mengajak dan mendorong teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia, supaya kita lebih sadar akan kondisi lingkungan pada saat ini. Jadi aku juga percaya bahwa masing-masing dari kita itu punya peran yang sangat-sangat besar untuk membuat perubahan, dan kita juga bisa untuk menjaga lingkungan. Aku menyadari untuk membawa sebuah perubahan dan membuat sebuah keberlanjutan ini menjadi keberlanjutan yang seterusnya, kita perlu memiliki perubahan-perubahan kecil dalam habit kita sehari-hari. Nah, perubahan kecil yang aku lakukan sehari-hari ini misalnya di rumah, di level misalnya mindful consumption, jadi kita mengkonsumsi semuanya secara mindful. Atau misalnya kita berupaya untuk memilah-milah sampah, kita berusaha untuk mengemas sampahnya, kemudian kita menyetorkan sampahnya, atau simply mendaur ulang. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil aku yang aku lakukan di dalam keseharian aku hari ini mengantarkan aku kepada sebuah peran yang berbeda sekali dari peran sebagai penyanyi, yaitu sebagai co-founder dari Setali Indonesia dan sebagai eco-living advisor dari Recosystem. Nah, oke. Jadi aku akan cerita. Teman-teman di sini ada yang udah pernah tahu Recosystem? Ya. Oke, bagus. Kalau gitu aku akan cerita mengenai Recosystem. Jadi Recosystem ini aku baru terlibat di dalam ekosistem sekitar 2 tahun yang lalu. Aku hari ini berperan sebagai eco-living advisor di dalamnya.
Dan melalui ekosistem aku tuh berharap dapat membawa sebuah perubahan yang positif dalam pengelolaan produk pasca konsumsi. Jadi kalau misalnya nih teman-teman semuanya tahu dari dulu kan kita selalu dikasih tahu sama orang tua kita, buanglah sampah pada tempatnya, betul? Betul. Itu mengakar sekali ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi ternyata ketika hari ini kita berbicara itu ternyata sudah tidak lagi menjadi relevan. Kenapa? Sampah-sampah tersebut tuh akhirnya numpuk dan banyak sekali yang tidak bisa didaur ulang. Kenapa? Karena rusak satu sama lain. Nah, di sini kerjanya ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah sebuah gerakan dan juga startup yang memiliki visi untuk merestorasi ekosistem dengan melakukan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab yang berfokus pada implementasi sirkular ekonomi. Dan di sini kita tuh lebih berfokus kepada pengelolaan produk pasca konsumsi. Jadi sesudah dikonsumsi, kita mengajak orang-orang untuk pilih sampahnya di rumah, kemudian dikemas, kemudian disetorkan gitu. Jadi sampah-sampah tersebut masih memiliki nilai guna dan bisa didaur ulang. Apa sih gunanya sampah didaur ulang? Oh, banyak banget gunanya. Jangan salah, Indonesia sampai hari ini itu masih melakukan impor sampah daur ulang dari luar negeri untuk didaur ulang di Indonesia. Kenapa? Karena sampahnya di Indonesia nggak bisa didaur ulang. Semuanya udah brek. Jadi yang sampah plastik, bekas minuman, bekas makanan, belum mungkin popok bayi dan yang lain-lainnya bercampur jadi satu, terus jadi apa? Gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pemrosesan sendiri itu bisa menjadi lebih efisien dan lebih optimal ketika kita bisa bareng-bareng dengan ekosistem, dengan teman-teman semua yang ada di sini, dengan semua masyarakat Indonesia untuk bisa memilah, mengemas dan menyetorkan sampahnya. Jadi kita mau ya, kalau misalnya aku ajak nanti teman-teman semuanya melalui sosial media aku untuk kita bisa berperan proaktif dengan memilah-milah sampah, mau ya semuanya ya? Alright, oke. Yang kedua adalah peranku di Setali Indonesia. Kalau Setali Indonesia ada yang udah pernah dengar belum? Belum juga? Oke, bagus. Aku kasih tahu ke teman-teman semuanya ya. Kira-kira nih, baju yang teman-teman semua pakai, kalau sudah nggak dipakai, kira-kira adanya akan ada di mana? Panti asuhan kali. Di tempat sampah. Jadi waktu aku ke Bantar Gebang, aku cerita waktu itu banyak banget baju. Jadi ternyata begitu aku tahu beberapa tahun yang lalu sebelum mendirikan Setali Indonesia ini bersama partnerku, ternyata baju-baju yang kita pakai ini, limbah fashion ini yang kita pakai itu menduduki peringkat nomor 2 penyumbang sampah terbanyak di seluruh dunia. Dengan perputaran pakaian yang begitu cepat, dengan segala iklan dan segala macam kita menjadi konsumtif, dan akhirnya baju-baju lebih cepat juga untuk nyampainya ke landfill. Dan akhirnya aku dan partnerku setuju untuk membuat Setali Indonesia, di mana ini adalah social enterprise yang kami buat untuk berfokus kepada fashion sustainability atau keberlanjutan fashion. Saat ini aku merasa sebagai seorang public figure aku memiliki tanggung jawab moral mengenai hal ini, karena juga menginspirasi orang untuk misalnya, oh baju yang ada pakai bagus ya, gue juga jadi pengen deh seperti itu gitu. Padahal nggak tahu ini celana yang aku beli ini adalah sisa-sisa dari celana jeans bekas. Jadi kalau teman-teman tahu di sosial media aku sering sekali mengkampanyekan mengenai sustainable fashion, termasuk baju yang sedang aku pakai. Ini depannya adalah dari taplak meja bekas gitu. Jadi aku sering sekali berbicara mengenai hal ini di depan teman-teman semuanya, tapi semoga dengan adanya hari ini kita semua jadi bisa lebih melek mengenai sustainable fashion. Jadi misinya Setali adalah apa? Memberikan kehidupan baru pada pakaian yang sudah tidak terpakai, sudah ditolak sama pemilik lamanya, sudah usang, termasuk di dalamnya adalah limbah dari industri-industri tekstil. Jadi kalau kalian tahu industri tekstil kan kainnya besar-besar sekali tuh. Nah di situ ada banyak sekali kain-kain perca yang akhirnya nyampainya ke landfill itu juga begitu cepat dan susah sekali untuk diurai. Nah di Setali kami mengubahnya menjadi karya-karya upcycle, bisa berupa baju, bisa berupa hiasan dinding. Dan kalau kalian lihat teman-teman di sini, ini adalah inovasi terbaru dari Setali, yaitu
bricks. Jadi kami sedang membuat batu bata tapi berasal dari limbah fashion, 100% dari limbah fashion, dan lemnya pun natural, organik. Gitu. Jadi kami bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya. Jadi kita semua dapat berkontribusi untuk bisa membantu sekali mewujudkan apa yang menjadi mimpi kami dengan menyetorkan misalnya pakaian-pakaian yang masih layak pakai untuk kami upcycle, untuk akhirnya kami coba karyakan menjadi karya-karya kembali sehingga tidak cepat untuk sampai ke landfill. Dan apa sih sebenarnya ketika misalnya nih kita sudah berkontribusi untuk ekosistem dan kita sudah berkontribusi membantu sekali, lalu apa? Percaya deh, kalau kita melakukan sebuah kebaikan, itu rasanya tuh hidup tuh kayak seneng ya, kayak berbuat kebaikan tuh ada satu nilai yang lain, ada value yang lain. Sama seperti yang aku lakukan saat ini. Kadang orang nanya, Din, kan udah enak-enak nyanyi, ngapain sih lo ngurusin sampah? Enggak, gue punya satu nilai yang kayaknya ini tuh nggak akan kebayar dengan apapun. Oke, jadi selain dari ekosistem dan Setali, ada satu hal lagi yang berurusan lagi dengan sampah, tapi agak sedikit melenceng ke dunia pendidikan. Jadi sebenarnya kenapa aku juga sangat-sangat concern dengan sampah adalah karena sebenarnya dari kecil tuh sering banget diajak ibuku untuk mampir ke daerah pemulung. Jadi setiap mau berbagi, ayo kita ke daerah pemulung. Setiap mau berbagi, ayo kita ke daerah pemulung. Jadi di situ aku tuh sering banget dari kecil lihat bagaimana anak-anak pemulung ini besar di area mereka. Dan aku selalu miris ya, karena ini tuh bagaikan lingkaran setan sebenarnya di sana. Anak yang lahir di sana dari kecil itu tuh udah hampir nggak ada yang mau sekolah karena mereka dari kecil sudah diajarin mulung sehingga mereka lebih senang kerja gitu ya. Lalu biasanya mereka tumbuh remaja, kemudian biasanya kan nggak ada kegiatan yang terlalu signifikan di sana, akhirnya mereka melakukan pernikahan dini biasanya, sekian belas tahun sudah nikah, suaminya juga kerjanya memulung, dan akhirnya punya anak. Begitu punya anak, baru tuh biasanya, aduh, uangnya nggak cukup kalau cuma dari mulung. Biasanya motornya juga bukan punya motornya pribadi gitu ya, jadi harus tuker-tukeran sama teman-temannya. Tapi ya udah, akhirnya lingkarannya di situ-situ lagi. Begitu punya anak, anaknya akhirnya mainnya sama anak-anak sekitar daerah situ lagi, dan akhirnya jodohnya sekitar situ lagi gitu. Nah akhirnya di situ aku 1 tahun yang lalu bergabung dengan Nara Kreatif menginisiasi sebuah sekolah gratis untuk anak pemulung. Namanya adalah Sekolah Anak Percaya. Ini totally gratis. Ini sekolah bebas biaya dengan sistemnya jemput bola. Jadi kami di sana menyelenggarakan proses belajar mengajar di kampung pemulung tersebut yang sekarang sudah ada di Pondokopi dan ada di Joglo. Kemudian proses belajar mengajar tersebut dilakukan beberapa kali dalam seminggu dan mereka bisa mendapatkan ijazah untuk mereka melamar pekerjaan. Jadi paling enggak mereka bisa memutus mata rantai yang mereka sudah pupuk selama bertahun-tahun, sudah dari generasi ke generasi sudah terjadi seperti itu. Itu Sekolah Anak Percaya. Jadi kadang-kadang kebermanfaatan ini aku merasa kayak tidak ada habis-habisnya. Tapi ketika kita ngomongin masalah sampah, masalah pemulung, ada banyak hal kok yang bisa kita lakukan apapun background pekerjaan kita. Jadi aku percaya melalui Sekolah Anak Percaya ini bisa mereka bisa berusaha lebih keras lagi. Mereka bisa berusaha dengan tangannya mereka sendiri untuk perbaikan nasibnya mereka sendiri. Nah teman-teman semuanya, aku yakin yang ada di sini semuanya punya background yang berbeda-beda. Passionnya berbeda-beda. Ada yang sukanya politik, ada yang sukanya ekonomi, ada yang sukanya mungkin social media. Rasnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda. Pemahaman berbeda-beda, pahamnya berbeda-beda, keluarganya berbeda-beda. Tapi ketika kita sama-sama menduduki dunia, kita hidup di sini, berarti kita semua punya satu persamaan, yaitu kita semua sama-sama penjaga bumi. Kita punya tanggung jawab untuk menjagain bumi ini. Jadi dengan segala yang aku share, aku coba bagi sore hari ini, aku berharap kita semua di sini tersadar untuk perlu lebih bijak dalam meninggalkan jejak karbon kita, dalam mengubah kebiasaan lama menjadi sebuah
kebiasaan yang lebih bijak berbasis keberlanjutan atau sustainability demi kelangsungan hidup kita bersama, terutama dalam menghadapi krisis iklim yang sedang marak-maraknya sedang kita bicarakan di planet kita satu-satunya yang kesayangan kita ini. Aku percaya bahwa bijak dalam konsumsi ini adalah langkah awal yang sangat penting supaya tuh sampah nggak menggunung ada di TPA, supaya baju-baju kita tidak cepat untuk sampai ke landfill, dan supaya anak-anak pemulung ini semua bisa mendapatkan kesempatan kehidupan yang lebih baik. Jadi baik disadari maupun tidak, memilah sampah kita sendiri itu adalah sesuatu hal yang benar-benar sangat kayaknya untuk hari ini aku bisa bilang wajib banget kita lakukan. Dengan memulai dari memilah sampah di rumahnya, mengemasnya, menyetorkan sampahnya melalui ekosistem ataupun mengolah tekstil melalui Setali Indonesia, kita bersama bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik demi generasi di masa depan nanti. Jadi, kalau aku balik lagi ke ceritaku yang 30 tahun yang lalu, di mana banyak sekali sampah di pantai tersebut, dan 30 tahun kemudian sampah itu semakin menjadi-jadi di tahun ini, kalian kebayang nggak generasinya anakku nanti, generasinya Kawa dan Tabi akan jadi apa? Aku selalu merinding kalau cerita tentang ini. Karena katanya 50 tahun lagi, kalau habit kita masih seperti ini, di lautan akan lebih banyak sampah dibandingkan ikannya. Sedih ya? Gitu. Jadi aku percaya teman-teman semua hadir di sini karena ingin memiliki dampak. Jadi jangan pesimis ketika kita sudah bergerak, tapi kok nggak ada dampaknya. Sudah bergerak, nggak ada dampaknya. Yang kita butuhkan bukan hanya bergerak, tapi bergerak, semua secara kolektif, semua secara bersama-sama, semua secara beriringan, maka niscaya kita akan memiliki sebuah dampak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mewakili ekosistem dan Setali Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk tim Mata Najwa. Terus bergerak untuk perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, that was Andin Aisyah. Well, I always love that girl ya, karena selalu ada aja yang dilakukan, and it's just like the definitions of bergerak, berdampak, karena nggak pernah berhenti untuk bergerak. Well, yang satu ini juga nggak kalah serunya, karena yang satu ini akan terus bergerak dan berdampak, terlihat dari upayanya. Bayangin, kayaknya cuma Doi yang bisa jualan tiket festival musik yang padahal nggak tahu siapa pengisinya, siapa yang bakal nyanyi, siapa bandnya, tapi terus tiketnya sold out guys. Boleh tepuk tangan, kita langsung panggilkan ke dia, Kiki Audio Ujub, founder Persahabatan dan Music Festival Creator. Apa kabar Pak? Baik terus. Gila, gue mempresent lelaki yang satu itu gue bingung Pak. Ngepresent itu saking kayak, somehow I just feel like, apa ya, kayak amazed. Di presentnya jadi orang iseng aja. Iya, Ucup, orang iseng. Yang tiba-tiba rame acaranya. Hey, iseng-iseng tiba-tiba jualan tiket kok sold out. Belum ada pengisi acaranya, belum ada siapa yang bakal perform. Itu kita yang beli sendiri sih. Bisa aja. Tapi membuka kesempatan buat teman-teman yang mau request gak sih? Boleh, boleh. Oh gitu? Emang belum nentuin sih siapa aja yang tampil nanti di Pesta Pora 2024. Ada yang pernah datang Pesta Pora nggak? Oh pernah ya. 2024 datang dong. Tiketnya ada nggak? Orang udah sold out, gimana sih? Kemarin udah sold out sih. Nanti ada dijual lagi. Oh ada lagi? Habis pemilu ya. Ya kita tungguin aja nggak apa-apa. Ya. Anyway Mas Ucup, ini menyenangkan banget bertemu dengan beliau karena kita mau belajar sesuatu begitu ya, bahwa memang penting sekali untuk gerak aja dulu. Kita penasaran, aku penasaran lebih tepatnya. Kalau kita bicara tentang konser musik, festival, mungkin teman-teman juga ngerasain banget ya, di masa pandemi kita ngerasa sangat rindu sekali untuk nonton live music. Kemudian tiba-tiba dirimu hadir, kemudian membuat banyak sekali festival musik dan laku.
the question is, apa yang pertama kali membuat dirimu terjun ke industri ini? Oh, yang pertama kali terjunnya di dirimu hadir kayak lagunya Adera tuh ya. Dan kau hadir gitu ya, merubah segalanya. Semoga bisa merubah kondisinya. Bener. Iya, iya. Jadi apa ya, kalau ngomongin background biar bisa akhirnya terlibat di dalam industri promotor, banyak banget nih. Kalau dijelasin 3 hari, emang sanggup nih 3 hari nih nungguin? Nanti kita bikin buku aja lah ya. Bener. Kita bikin podcast di belakang. Betul. Tapi kalau ngomongin ya dasarnya sebenarnya karena bekerja di dalam label musik sampai akhirnya terlibat ditunjuk menjadi program director dan akhirnya 2021 memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri. 2022 itu beneran dari sama judulnya bergerak berdampak. Jadi waktu itu 2022 pengen iseng aja deh, bulan April 2022 minggu kedua kayak mau bikin festival musik lagi deh gitu, bikin festival, langsung nge-create nama, nge-create festival musik, bikin rundownnya, bikin programnya, cek venue-nya. Minggu ketiga announce langsung 17.000 tiket terjual. Jadi kayak, oh ini geraknya, dampaknya kelewatan ya. Wait. Promotor musik pada saat itu sudah banyak sekali. Dan banyak juga dong yang udah siap-siap untuk melaju bikin entah itu konser atau festival musik. Ya. Apa yang mendasari dirimu tiba-tiba, okay, I just have to start it? Ya, sebenarnya dasarnya karena itu ya. Sebelumnya kan saya terlibat di dalam sebuah festival juga, namanya Synchronize Festival. Tapi saat udah nggak di Synchronize kayak ngapain ya, masa nggak bikin festival lagi. Terus ya udah beneran iseng aja tuh, bulan puasa minggu kedua kayak mau bikin festival ya, tapi namanya pengennya Pesta Pora. Kalau nggak dapet nama Pesta Pora nggak jadi bikin. Ya udah akhirnya dapet nama, terus bikin, langsung announce. Saat itu 52 nama apa yang langsung di announce, yang targetnya tadinya 15.000 orang per hari, jualan tiket langsung 17.500 tiket per hari laku. Jadi kayak ya saat itu sih udah ada yang announce duluan, promotor musik banyak yang udah announce. Bisa dibilang ada 2 nama festival musik yang besar yang udah announce saat itu, Java Jazz sama satu lagi mungkin kalian tahu, Berdendang Bergoyang. Mereka udah announce dua-duanya. Dan ya Pesta Pora announce, ya udah langsung berjalan Pesta Pora sampai sekarang gitu. Yang jadi challenge gitu kayak, ayo geraknya harus punya dampak nih berarti sekarang nih gitu. Benar. Dan itu menjadi salah satu benchmark juga ya di zaman sekarang, bahwa Pesta Pora itu salah satu konser yang sukses ya, festival yang sukses. Alhamdulillah ya, sampai sekarang sukses ya. Terakhir aman terus, terakhir 2023 kemarin kita total pengunjung tuh 106.000 3 hari. Betul. Wow, bayangkan uang gue banyak dong ya. Mendadak jutawan ya. Iya. Oh, kok jutawan sih? Miliaran. Enggak. Tar dulu. Gue penasaran. Ketika lu bikin gerak aja dulu itu tadi, kan berawal dari iseng-iseng. Ada kendala nggak yang kemudian dihadapi? Karena mungkin ada di antara kita juga teman-teman yang mulai merasakan ketika when we have to start something, ketika kita mau mulai sesuatu, tiba-tiba ada kendala, kita tuh bakal mundur. Dirimu tuh gimana cara menyiasatinya? Saat itu kami sebagai Pesta Pora dipertemukan pada kendala yang bagus sebenarnya. Maksudnya di luar isu masalah modal dana lain, itu bukan kendala ya, itu bagian dari perjalanan ya. Tapi kalau kendala yang bagus tuh yang tadinya kita menargetkan 15.000 sampai akhirnya total tuh pengunjung Pesta Pora di angka 30.000 pengunjung per hari 2022. Nah, kendala kita adalah saat itu terkait tentang treatment yang protokol kesehatan masih berlaku saat itu. Terus crowd control, flow penonton seperti apa gitu, itu kendala yang akhirnya jadi experience kita. Dan 2022 Pesta Pora berjalan alhamdulillah tanpa isu di bagian itu. Jadi ya itu kendalanya saat itu, karena bikin festival kendalanya sebenarnya simple sih ya. Kalau sebelum festivalnya pasti kendalanya keuangan, pas penyelenggaraannya kendalanya biasanya flow penonton. Udah itu aja sebenarnya, cuma 2 itu. Oke. Iya. Gimana cara nyikapinnya dan bikin dirimu untuk gak mundur? Saat itu karena udah banyak yang beli tiket ya, dan gak ada alasan untuk mundur, karena kalau ngelakuin sesuatu sih sebenarnya harus ditabrak terus ya. Jadi kalau mundur berarti ya bagian dari menyerah yang menurut gue ya. Jadi ya mesti ditabrak antara
lu berdarah-darah terus lu tahu harus ngapain, atau ya lu jadi tahu mesti gimana ngejalaninnya biar gak berdarah gitu. Itu definisi sebenarnya dari bergerak berdampak ya. Betul. Karena ketika lo bergeraknya cuma sekali, terus itu lo gagal, lo mundur, ya nggak akan ada dampak apapun. Tapi you just have to do it again and again. Sebenarnya kayak bangun tidur aja, di bangun tidur kan lu males banget gerak ya. Kayak Iya lagi. saat lu udah mulai gerak itu ada dampaknya, pasti lu langsung ngelakuin sesuatu. Kayak bangun tidur, ada masih malas banget nih. Tapi udah balikin badan, duduk, nah itu dampaknya langsung banyak tuh. Akhirnya lu ke toilet, lu mandi, lu sarapan gitu. Seperti itu aja sebenarnya sih, jangan malas. Oke. Ini ada yang menarik juga, fenomena di akhir-akhir ini, bahwa seringkali ada konser atau festival yang tiketnya sudah terjual, tapi tiba-tiba eventnya nggak jadi atas satu dan lain hal. Gimana dirimu melihat ini? Karena sebenarnya ini tuh merusak nama baik dari festival-festival yang udah ada, karena mungkin kepercayaan masyarakat juga jadi menurun gak sih Mas? Ada positif negatifnya ya sebenarnya. Mungkin promotor-promotor yang gagal terselenggara lupa kali ya tanggalnya kapan jadi gagal terselenggara ya. Sebenarnya dampak positifnya adalah orang jadi lebih terkurasi ya untuk memilih festival. True, yes. Jadi lebih kayak, oh siapa nih, kalau ngomongin festival, gue datang ke festival yang dibikin sama promotor siapa-siapa aja gitu. Jadi terkurasi. Dan dampak negatifnya ya orang jadi trust issue sama festival. Jadi mungkin ya bagian dari trust issue-nya tuh adalah saat orang udah ada WhatsApp, siapa tuh masuk tuh kayak Gue juga kadang suka ngomong bunyi itu tapi nggak tahu dari mana. saat WhatsApp Saat kelas. jadi ke distrap nih. saat festival udah announce, jadi orang banyak yang ragu untuk beli tiket jauh-jauh hari. Iya benar. Jadinya itu sebenarnya dampak negatif terhadap strategi festival kan sebenarnya. Tapi ya itu akhirnya orang akhirnya orang sekarang mulai melihat sih festival, kalau mau datang festival mereka udah tahu mesti ngevalidasinya seperti apa gitu, melihat festivalnya seperti apa gitu. Jadinya ya lumayan diuntungkan, dan itu salah satu yang menguntungkan Pestapora ya, karena 2 tahun berjalan baik. Mungkin tahun ketiga ya kita 1 minggu setelah Pestapora kemarin kita udah jualan tiket, udah ada 10.000 orang yang percaya Pestapora. Berarti ya 2024 walaupun kita jual tanpa line up dan udah ikut tanggal sih. Jadi udah kita udah jual 10.000 tiket per hari. Jadi total udah ada 30.000 orang di Pestapora 2024. Masih teringat dengan jelas ketika Pestapora lagi berlangsung, di layarnya gede banget tuh, udah dijual tiket yang tahun depan deh. Iya, ternyata banyak yang percaya ya. Iya, bingung gue juga. Ya padahal iseng-iseng berhadiah tuh, itu iseng-iseng berdampak ya, bukan gerak-gerak berdampak, tapi iseng-iseng berdampak. Karena biasanya yang iseng-iseng tuh justru malah besar dampaknya dibanding yang dipikirkan matang-matang ya. Iya sih. Makanya dirimu selalu nyebutinnya, dirimu tuh adalah berawal dari iseng-iseng ya. Iya betul, karena kalau orang iseng kan gak ada ekspektasi ya. Iya benar. Jadi dikasih apa aja bersyukur. Betul kan? Kalau orang iseng tuh dikasih apa aja bersyukur, tapi kalau orang yang beneran udah mikirin matang ada ekspektasinya pasti tinggi gitu. Pas dikasih hal yang baik tapi tidak sesuai ekspektasi, tidak bersyukur. Iya. Jadi kuncinya adalah itu, jangan pernah membuat ekspektasi. Jadi fun aja gitu. Fun. Bias ini berarti sebenarnya berlaku untuk segala macam aspek kehidupan ya. Karena kadang-kadang yang membunuh lo adalah ekspektasi lo sendiri ya. Betul, apapun itu itu kan rumus kehidupan ya. Jadi kayak jangan berekspektasi, karena kalau berekspektasi lu akan dijatuhkan oleh ekspektasi sendiri gitu. Karena itu kan jadi saat lu put ekspektasi itu jadi lu kayak mencoba melawan diri sendiri gitu, yang dimana dihadapkan pada kondisi yang akhirnya lu kalah sama ekspektasi gitu. Dikasih yang sesuai ekspektasi aja pasti lu kayak aduh harusnya gue bisa lebih nih gitu. Tapi saat lu gak ada ekspektasi, udah jalanin aja dulu, dapet segini ya gas gitu, sikat terus. Makanya kayak itu gue gak ada berekspektasi apa-apa. Kan pertama Pestapora kayak ya gue bikin kayak target 15.000 nih, naon sah yang beli 17.000, kayak anjing jadi serius dong nih. jadi serius nih gitu, ya udah langsung serius. Tadinya kan ya iseng aja dulu lempar, udah banyak yang beli, jadi serius, jadi dipikirin secara serius. Dari situ akhirnya kreativitasnya hilang, makanya dihilangin lagi ekspektasinya. Udah senang-senang di 2023 kemarin. Balik lagi dengan iseng-iseng itu sendiri untuk tahun 2024 nanti. Betul. Kita mau nanya, coba di sini ada yang iseng-iseng beli
tiketnya untuk tahun 2024? Ada yang udah beli? Belum. Nggak dapet di sebelah situ bilangnya. Pasti emang nunggu yang harganya mahal kan. Nggak level beli yang murah dong. Beli yang mahal. Iya benar, kita nungguin aja sampai nanti tiba-tiba ada yang udah kasih bukan early bird baru kita beli. Sorry, kita emang anaknya suka bagi-bagi dulu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika ngomongin tentang iseng-iseng, dirimu pernah mikirin nggak bahwa maybe industri ini tidak sustainable? Karena mungkin ada momen di mana orang-orang udah capek banget sama festival dan juga konser. Mungkin kalau dari gue sih ini ya yang gue lakuin tuh justru malah yang gue pikirkan adalah gimana cara industrinya bisa sustain kan, dengan gue memfasilitasi beberapa nama baru, gue create wadahnya untuk mereka punya tempat yang mendapatkan apresiasi gitu. Kalau ngomongin sustain sih mungkin ya industrinya gimana sih bahasanya nih, yang bikin industri nggak sustain itu adalah ekspektasi penontonnya masing-masing. Balik lagi. Karena setiap festival gitu tidak ada netizen yang request nama-nama baru gitu. Maksudnya pasti yang netizen request itu nama-nama lama gitu. Itu mungkin yang membuat industrinya tidak terlihat seperti tidak sustain gitu menurut gue. Justru malah kalau ngomongin sekarang industrinya sesustain itu gitu. Justru malah cycle-nya cepat banget gitu. Bahkan di Pesta Pora kalau bisa dilihat tahun 2023 ini kita ada 225 penampil, terus ada puluhan komunitas yang kita libatin, bahkan sampai area anak-anak yang memang kita fasilitasi untuk untuk anak-anak untuk anak-anak unjuk gigi di situ gitu. Tidak apa pada ini. Kayak gitu tuh. Jadi kalau ngomongin sustain, ya sustain kan sebenarnya subjektif ya dari sudut mana. Tapi kalau ngomongin apa yang Pesta Pora lakuin, justru malah objektif kita tuh sustainable industrinya. Bahkan tahun pertama pun penyelenggaraan Pesta Pora tadi bekerja sama juga sama ekosistem. Jadi semua sampah plastik yang dihasilkan oleh Pesta Pora masih kita simpan sampai sekarang untuk nanti mungkin di 2024 akan kita jadikan instalasi gitu, atau kita jadikan satu area sendiri yang memang kita respon dari sampah-sampah yang ada gitu. Itu di luar industrinya ya gitu. Pertama dong. Kalian gak sadar, sebenarnya itu adalah salah satu upayanya Mas Ucup untuk bikin kalian datang tahun depan. Makanya diomongin dari sekarang. Iya, daripada dibeli orang tiketnya. Coy. Duluan. Coy. Oke, sekarang ada momen dimana teman-teman yang mau nanya, kita persilakan. Kalau ada yang mau ada pertanyaan, boleh ngacung, silakan. Sebelum aku ada pertanyaan juga mengenai masalah musik-musik lokal yang diangkat sama dirimu. Ini juga gak menarik ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, ada di sebelah sana. Boleh teman-teman dikasih mic-nya? Ada? Hai Mas, boleh ngacung lagi supaya terlihat? Oke, itu dia. Mas misterius. Takut banget. Oke. Hai. Dengan Mas siapa dari mana? Halo, selamat sore. Nama saya Galang. Hai, Mas. Apa gelang? Galang. Mas Ucup, banyak anak muda yang bergerak untuk menonton gitu, menonton festival musik. Cuman kalau kita lihat ekosistem orang-orang seperti Mas Ucup yang membuat festival ini sangat sedikit orangnya di Indonesia gitu. Ya bisa nggak sampai puluhan, cuman nggak terlalu banyak. Itu gimana untuk kita sebagai anak muda belajar untuk membuat festival musik nantinya mungkin untuk menggantikan generasinya Mas Ucup ini gitu. Terima kasih. Thank you. Mas Ucup tuh baru mulai, udah mau diganti lagi. Umur saya baru 24 loh. Regenerasi, maksudnya regenerasi. Iya, 20 tahun yang lalu. Iya, kalau makasih banget Mas Galang, itu pasti selalu jadi pertanyaan ya, dan itu selalu jadi salah satu objektif gue juga gitu. Gimana caranya memfasilitasi biar terjadi regenerasi gitu. Karena dasarnya Pesta Pora kita bikin festival dengan banyak penampil tuh tujuan utamanya adalah biar tercipta regenerasi gitu. Karena kalau ngomongin dari penampil ya kita melihat headliner festival mungkin ada di situ-situ aja. Gimana caranya Pesta Pora
bisa memfasilitasi nama-nama yang bisa dibilang bukan headliner punya tempat di posisinya headliner. Nah di luar situ kalau ngomongin regenerasi Pesta Pora, dari tahun pertama sampai tahun kedua kita selalu memfasilitasi kita selalu memfasilitasi untuk mereka belajar di Pesta Pora. Jadi di Pesta Pora tuh ada program volunteer yang memang kita bekerja sama beberapa kampus yang kita libatin anak kampus itu untuk bekerja di Pesta Pora, karena setiap tahunnya pekerja Pesta Pora bisa dibilang lebih dari 800 orang yang terlibat di Pesta Pora. Nah untuk biar terjadi regenerasi adalah kuncinya kan sebenarnya satu, dikasih kesempatan ya, dimana saya selalu melempar kesempatan itu, bahkan beberapa anak magang anak magang dari kampus yang ikutan di Pesta Pora difokusin untuk berada di posisi komite yang emang gimana ya, jadi si Pesta Pora itu selalu nangkep volunteer dengan mereka ngirim CV, jadi bukan cuma registrasi doang, jadi kita baca semua CV-nya, di mana ada beberapa CV yang kita pilih untuk bisa terlibat dalam komite untuk kita fasilitasin ya, biar mereka punya keinginan untuk memulai di luar Pesta Pora gitu. Dan itu salah satu caranya sih gitu, kuncinya sih emang difasilitasin, maka mereka akan bertumbuh gitu. Saat mereka tidak mendapat fasilitas, mereka tidak mendapat wadahnya, ya mereka sulit bertumbuh gitu. Jadi tujuan saya setiap menyelenggarakan festival pasti memfasilitasi mereka-mereka yang ingin belajar di industri pertunjukan ini gitu. Jadi itu sih kurang lebih caranya. Berarti Ya. anak magang ini nggak cuma ditaruh sebagai let's say yang jaga tiket aja atau apa, tapi ditaruh juga di posisi yang substansial sebenarnya. Betul, justru malah yang dekat aja nggak gue ajak. Jadi gue memfasilitasi mereka yang ingin belajar sih gitu. I see. Karena ya kenapa kita masukinnya pakai CV, karena rata-rata yang ingin jadi volunteer di festival itu tujuannya adalah dapat akses gratis untuk nonton ya gitu. Jadi makanya kita taruh CV, ketertarikan mereka ada di mana ya kita taruh di situ gitu. Jadi emang bukan sebagai, ya ada juga yang sebagai terlibat di dalam talent koordinator, ada yang terlibat dalam treatment ticketing, ada yang terlibat di dalam bahkan untuk sponsor service gitu. Jadi kita libatin mereka bukan di posisi-posisi yang fisik banget gitu. Jadi justru malah mereka biar paham strukturnya, mereka paham cara komunikasinya, sampai akhirnya mereka bisa terapin ya entah di kampus mereka atau nanti mereka ingin berusaha di situ. Ada proses pembelajaran di dalamnya ya. Pasti, karena pasti ada bukan karantina ya, kayak proses briefing yang nggak sekali doang gitu. I see. Oke, next question. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu. Di sebelah sini apa sebelah sini? Di sebelah sini dulu boleh ya? Mbaknya nanti aja pertanyaannya ke situ, Mbak. Iya, biar banyak. Ayo Mas, lari Mas. Oke. Hai Mbak, dengan Mbak siapa? Oke, saya Lisna Wihubila Hidayati Hai, Mbak dari Lisna. Serang. Oke, silakan beri pertanyaannya. Oke, saya dari Serang. Nah, bersinggungan dengan yang tadi Mas Ucup sampaikan, kalau kita mau memulai untuk membuat sebuah musik festival creator, kita harus punya kesempatan untuk belajar. Tapi untuk saya yang berada di daerah Serang ke sana, rasanya sulit sekali untuk mendapatkan akses kesempatan tersebut. Nah, bagaimana tanggapan dari kakak selaku music festival creator mengenai hal tersebut? Oke. Terima kasih. Sama-sama Mbak Rizna, terima kasih. Makasih Mbak. Seru pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin gini, emang ada ketimpangan ya kalau ngomongin tentang fasilitas, tentang pelaku yang berada di luar kota besar lah, bisa dibilang kota Jakarta. Mungkin ya, tapi menurut gua mungkin bisa dilakuin dengan bekerja atau mencari pengalamannya di event organizer sih Mbak. Jadi kalau ngomongin setiap daerah pasti ada unit bisnis event organizer gitu, mungkin bisa belajar dari sana. Kalau nggak menemukan promotor di kota-kota di luar Jakarta, belajarnya biasanya memulai dari event organizer. Dan di luar, sebelum nyampe ke situ, biasanya belajarnya dengan mengelola event kampus, yang dimana biasanya kebanyakan ya pekerja-pekerja di IO atau di promotor berasal dari sana. Nah kalau ngomongin tentang fasilitas, memang
berbeda-beda experience-nya ya, proses atau pembelajaran yang didapat, karena experience-nya mungkin kalau ngomongin di Serang, kalau nggak acara brand yang terlaksana di sana, jarang sekali festival musik yang terlaksana gitu. Mungkin ya itu memang agak sulit, tapi kalau ngomongin apa yang bisa Pestapora lakuin, jadi kita emang setiap tahun tuh kita selalu ngebuka kesempatan bukan cuma untuk dari Jakarta aja sih Mbak, sebenarnya ada submission working experience yang kita buka, mungkin untuk di tahun depan banyak bisa ikutan di situ tuh untuk kita libatkan di dalam pelaksanaannya Pestapora. Ya balik lagi, tapi kalau ngomongin di Serang mungkin bisa treatment awalnya untuk ya mencoba cari experience-nya dari event organizer sih, biasanya jalan ninjanya di situ tuh, karena sama aja biasanya. But maybe this is the right time untuk Mas Ucup bikin juga event-event di luar kota mungkin. Amin. Amin ya. Jakarta aja deh dulu. Ya ntar keluar kotanya nanti ke Serang. Kayak Serang lumayan ada satu festival deh kalau di Serang tuh. Mana sempat diundang juga, lupa juga, dan anak kampus yang lumayan aktif sih di sana rata-rata tuh. Oke. Balik Marista, at least I tried ya. Aku coba membela kamu loh ya. Ya mudah-mudahan. Makasih loh ya, sama-sama makasih juga. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya Mas Ucup bikin event-event lain di mana-mana ya Mas ya. Amin. Mas, ini karena waktunya terbatas, terakhir Mas boleh memberikan closing statement yang mungkin untuk hari ini dan untuk teman-teman penggerak yang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir bersama kita di sini. Ya, oke. Closing statement ya. Wah, nggak nyiapin lagi. Jadi kalau ya intinya gini sih, kalau apapun yang dilakukan kuncinya memang ada di konsistensi ya. Jadi jangan terlalu cepat nyerah di percobaan pertama atau jangan terlalu cepat puas di percobaan pertama. Makna dari bergerak berdampak adalah kalian itu dipaksa untuk konsisten. Gimana caranya kalian melakukan suatu hal sampai di titik konsistensi, baru kalian akan mengetahui dampaknya seperti apa. Jadi siapapun kalian, apapun yang kalian lakukan di sini, jangan cepat menyerah, jangan takut gagal di awal. Jadi konsistensi dan lihat milestone kalian, jadi kalian akan tahu di titik mana kalian harus menyerah, di titik mana kalian harus berganti karir. Dan yang pasti jangan berhenti untuk bergerak, betul ya Mas ya? Betul sekali. Sekali lagi, Kiki Aulia Ucup. Terima kasih. Terima kasih Mas. Satu hal yang bikin aku gak nyangka adalah ketika Mas Ucup mau melakukan gerakan ubur-ubur ya. Itu cukup fantastis. Ada yang videoin nggak? Please nanti aku minta ya. Akan aku posting dia ya. Oke, tapi itu dia di segmen ketiga kita untuk hari ini. Cukup menarik karena banyak insight baru yang kita dapetin juga. Dan mudah-mudahan ini membuat teman-teman juga mau untuk bergerak ya. Karena sesuai dengan tema kita tadi, gerak aja dulu. Kalau kita nggak gerak, kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Dan kali ini, saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergerak, mengingat kita masih punya saudara-saudara yang saat ini sedang berada di kondisi yang tidak menyenangkan, saudara-saudara kita di Palestina. Kali ini saya mau mengajak teman-teman penggerak untuk dapat ikut berpartisipasi, bergerak dan peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina agar kita bisa berdonasi bersama. Teman-teman, kita akan menampilkan QR code. Jadi di sini ada QR code yang bisa teman-teman gunakan untuk dapat teman-teman scan dan bisa berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, serta teriring doa agar segala situasinya bisa segera membaik. Dan kita tetap harus berusaha untuk tetap berisik. Ini merupakan sebuah hashtag agar dapat memberikan dukungannya untuk Palestina. Dan dukungan lainnya juga bisa diberikan melalui baju From the River to the Sea yang bisa didapatkan di marketplace favorit kalian, karena seluruh keuntungan dari penjualan akan didonasikan untuk Palestina. Baik, di segmen terakhir nanti kita akan ditemani juga dengan penampilan. Kalau tadi udah ngomongin tentang musiknya, sekarang kita akan temani sama penampilan spesial full 40 menit dari Kunto Aji. Oke, jangan kemana-mana ya. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, pasti juga udah ditunggu-tunggu banget. Aku mau kasih ingat lagi kalau teman-teman gak cuma ada di satu ruangan konferensi ini aja, tapi ada beberapa ruangan lainnya yang bisa teman-teman jalan gitu ya, keliling-kelilingin, mutar-mutar. Dan jangan lupa juga kita masih ada untuk jajan-jajan di lantai 3. Jadi kalau misalnya perlu dari mulai keroncongan, ya kan, boleh, silakan langsung cipir aja makanan-makanan seru yang ada di lantai 3. Hidup berwarna perlu dibagi-bagi. Jangan kemana-mana, kita kembali 10 menit lagi.
Buset, langsung rame loh. Oh, musik. Wow.
Jadwal